Apa saja tugas dari masing-masing batalion yang disiapkan? Nah, Mimin bakal beritahu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Hari ataupun melaksanakan SID selama Sebelum terjun ke pentas politik dan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang di era Presiden Jokowi tahun 2006 silam, Agus Harimurti Yudhoyono diberangkatkan ke wilayah konflik Lebanon. AHY pun tergabung dalam kontingen Garuda 23A yang menjadi kontingen pertama Indonesia yang dikirim selama setahun dalam rangka misi perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Nah, kini kembali Indonesia kirim pasukan militer untuk perdamaian. Tentara Nasional Indonesia menyatakan siap dikirim ke jalur Gaza, Palestina, untuk melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemanapun jika sudah menjadi perintah negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Maijen R. Nugraha Gumilar yang merespon pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara IISS Shangri-La Dialog ke-21 Singapura pada akhir Mei 2024 lalu. Nah, pada momen tersebut dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan prajurit di Gaza. Bahkan Prabowo menegaskan Indonesia bakal berusaha untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk bantuan personel medis untuk para korban konflik dan mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza. Tentu saja, kata Prabowo, dengan persetujuan semua pihak. Selain itu, menurut Prabowo, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Lalu, kata Prabowo lagi, kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni. Karena itu, Indonesia berkomitmen kuat untuk memperdalam dialog inklusif dan kerjasama konkret, serta menjunjung tinggi hukum internasional, terutama menghormati kedaulatan nasional seluruh negara dan integritas teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB. Nah, sekedar info nih guys, pasukan perdamaian PBB bakal diterjunkan jika ada persetujuan dari Majelis Umum, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPBB, Sekretaris Jenderal, hingga pemerintah terkait. Pasukan perdamaian ini turun ke daerah konflik dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan. Melansir dari situs resmi PBB, lembaga internasional ini sekarang mempunyai lebih dari 97.000 personel militer aktif dari 120 negara yang dikenal sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Nah, sudah umum diketahui bahwa salah satu bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yakni membentuk misi Garuda yang diturunkan langsung sebagai pasukan perdamaian dunia PBB. Nah, dikutip dari Indonesia Defense Magazine, Indonesia menurunkan pasukan yang diberi nama dengan Pasukan Garuda sejak tahun 1957 dan mengirim lebih dari 27 kontingen. Pasukan ini mulai menjalankan tugas perdananya dan menjadi kontingen penting berbagai konflik di berbagai belahan dunia. Dalam menjalankan tugasnya, pasukan Garuda berperan sebagai pembangun stabilitas nasional, mengawasi gencatan senjata, membantu pembangunan untuk kelangsungan hidup penduduk setempat, hingga mempromosikan kedamaian berkelanjutan. Nah, kata Panglima TNI Agus Subianto, Tentara Nasional Indonesia siap mengirim 4 batalion ke jalur Gaza, Palestina. 4 batalion yang dikirimkan ini memiliki tugasnya masing-masing dalam menjaga kedamaian di jalur Gaza, Palestina. Apa saja tugas dari masing-masing batalion yang disiapkan? Nah, Mimin bakal beritahu kalian semua nih. Pertama, ada Batalion Zeni. Dalam keterangannya, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen R. Nugraha Gumilar mengatakan bahwa Batalion Zeni yang diterbangkan ke Gaza ini memiliki tugas untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Pada umumnya, Batalion Zeni juga mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan konstruksi dan destruksi guna memperbesar daya gerak sendiri, memperkecil daya gerak musuh, dan nubika pasif. Di samping itu mempertinggi kelangsungan hidup dan kemampuan operasi. Kedua, ada Batalion Kesehatan. Seperti namanya nih guys, tugas pokok Batalion Kesehatan tentu saja membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas dukungan kesehatan.
Karena itu, batalion yang dikirimkan ke Gaza, Palestina memiliki tugas pokok untuk memberikan perawatan medis baik ke pihak sipil maupun pihak militer di wilayah operasi. Ketiga, ada batalion perbekalan. Seperti namanya, batalion ini bertugas melakukan pembinaan atas kesiapan dan kemampuan unsur-unsur pembekalan dan peralatan guna melaksanakan bantuan logistik. Nah, dalam keterangan yang disampaikan Kapus Pen TNI Maijen R. Nugraha Gumilar, batalion ini ditugaskan untuk mendirikan dapur umum dan pelayanan kebutuhan makan bagi warga Palestina. Jadi bisa dikatakan batalion perbekalan ini amat penting kehadirannya. Terakhir ada batalion support. Nah, untuk batalion yang terakhir ini memiliki tugas untuk mendukung pengamanan dengan fungsi pemeliharaan, transportasi, pasokan, layanan lapangan, dan distribusi. Kehadiran batalion support ini tentu bakal memberi dukungan moral bagi warga Palestina. Kasihan juga ya derita orang-orang di sana. Nah, hal lain yang perlu diketahui nih guys, mungkin kalian belum tahu juga, pada 31 Oktober 2022 lalu, Indonesia berada di posisi ke-8 pengirim kontingen perdamaian terbanyak dari 125 negara yang berpartisipasi. Selama menjalankan misi sebagai pasukan perdamaian PBB tersebut, pasukan Garuda telah menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Apa sajakah itu? Mendapat pujian setelah membangun infrastruktur jalan di Kongo. Hal itu terjadi di bawah kepemimpinan Letda Chezio Nurbani Ade, di mana sebanyak 63 personel TNI yang kala itu terhimpun dalam kontingen Garuda 21 MANUSCO Angkatan Darat berhasil membangun jalan sepanjang 37 km di Republik Demokratik Kongo. Jalan yang dibangun tersebut berhasil menghubungkan wilayah Kiliwa dan Duru yang menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi militer Indonesia untuk menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nah, akhirnya jalan tersebut berhasil diselesaikan dengan dukungan keamanan dari Batalion Infanteri Maroko. Berkat pencapaian ini, kontingen Garuda diberi predikat Quickly and Excellent, sekaligus kontingen terbaik dari MANUSCO. Wah, keren ya guys. Lalu pasukan Garuda juga meraih medali kehormatan PBB di Haiti. Jadi pada 4 September 2012 silam, sebanyak 167 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda 32A MINUSTAH atau Mission Destinations Units for La Stabilization and Haiti yang dipimpin oleh Letkol Chezio Winarni berhasil menerima medali kehormatan dari PBB. Penghargaan tersebut diberikan atas kerja keras yang dilakukan kontingen Garuda yang sangat profesional dan layak diapresiasi. Hampir semua pekerjaan mampu diselesaikan secara cepat dan maksimal oleh pasukan Garuda. Padahal waktu itu tuh guys, rata-rata usia kontingen Indonesia adalah yang termuda di antara kontingen negara lain di Haiti. Membanggakan banget tentunya ya. Berikutnya, pasukan Garuda menerima penghargaan UNIFIL. Jadi, kontingen Garuda diberangkatkan menuju UNIFIL Lebanon dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang diselenggarakan pada 5-10 Maret 2023 lalu. Indonesia mampu mengirim 1090 prajurit yang diberangkatkan dalam 4 gelombang untuk menjalankan misi 1 tahun ke depan. Nah, pengiriman pasukan diikuti dengan kembalinya Satgas Kontingen Garuda yang bertugas pada tahun sebelumnya ke lokasi yang sama. Karena itu, Indonesia menerima penghargaan dari United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada tahun 2012 atas peran dan dedikasi kontingen selama 1 bulan menjalankan tugas dengan amat baik. Selanjutnya, pasukan Garuda juga meraih predikat militer terbaik hingga penghargaan PBB di Kongo. Waktu itu, Komandan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda 20J menyambut kedatangan tim Special Representation Secretary General yang dipimpin oleh Mr. Roger Meche di Republik Demokratik Kongo. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.